Nabi merupakan utusan Allah yang tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umat. Tugas ini berbeda dengan 25 utusan Allah lainnya, yang harus menyampaikan firman Allah kepada para pengikutnya, dengan membawa syariat untuk diamalkan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya untuk diamalkan dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Setiap Rasul adalah Nabi, akan tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, "Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." Quran Surat Al-Ahzab ayat 45. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa jumlah para nabi?" Beliau SAW bersabda, 124.000. Lalu aku bertanya, berapa jumlah para rasul? Maka beliau SAW bersabda, 313. Namun demikian, hadis ini tidaklah mutawatir yang mengharuskannya menjadi sahih. Maka tidaklah memunculkan kecuali dugaan dan permasalahan akidah tidaklah didasari kecuali dengan keyakinan. Masih banyak pendapat tentang hal ini dan tidak perlu disebutkan karena kita tidaklah dibebankan kecuali hanya sebatas mengetahui para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim yang berjumlah 25 orang. Urutan para rasul adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Sedangkan Luqman bukanlah seorang nabi. Ia adalah seorang lelaki soleh, ahli ibadah, pengetahuan dan hikmah yang luas. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang hakim pada zaman Daud alaihi salam. Demikian menurut Ibnu Katsir. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa nabi yang diutus ke dunia berjumlah 124.000 orang. Mereka mendapat kelebihan masing-masing dari Allah sebagai mukjizat. Salah satu nabi berikut ini pernah melakukan di luar nalar. Ia mampu menahan matahari ketika berada dalam kondisi perang. Akhirnya kondisi terang menjadi lebih lama. Matahari juga tertahan sehingga petang tidak kunjung menjelang. Siapakah nabi tersebut? Dan bagaimana hingga ia mampu memenangkan perang? Berikut kisahnya. Nabi tersebut bernama Yusya bin Nun, salah seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Dalam hidupnya, Nabi Yusya menyertai hidup Nabi Musa alaihi salam dan mengerjakan perkara-perkara besar. Kisahnya berawal ketika Yusya, sang panglima perang, ingin merebut sebuah desa. Ia melatih prajuritnya dengan berbagai strategi. Dan menurut ahli kitab Perjanjian Lama, kenabian Yusya ini disepakati. Sekelompok dari mereka, yaitu kelompok Samirah, tidak mengakui kenabian seorang pun setelah Musa alaihi salam, kecuali Yusya bin Nun. Karena hal itu secara jelas disebutkan dalam Taurat. Tetapi mereka tidak mau mengakui kenabian para nabi setelahnya. Padahal mereka itu, para nabi, benar. Dan dibenarkan pula oleh kitab-kitab yang ada pada mereka atau kelompok Samirah. Semoga melaknat mereka secara bertubi-tubi sampai hari kiamat. Nabiullah Yusya pada saat persiapannya menuju kota yang hendak ditaklukkan, dia berusaha agar pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya, dia menyortir prajurit-prajurit yang bisa menjadi biang kekalahan, karena hati mereka lebih disibukkan oleh perkara dunia yang membelenggu hati dan pikiran mereka. Yusya mengeluarkan 3 kelompok prajurit yang tidak diizinkan untuk pergi berperang. Pasukan yang ada ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah mereka yang sudah berakad nikah namun belum menyentuh istri. Kelompok kedua adalah
orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka yang sedang menantikan kelahiran unta atau domba yang tengah bunting. Namun ketiga kelompok ini justru dikeluarkan dari rombongannya. Nabi Yusya tidak ingin pasukannya sibuk hati memikirkan apa yang ditinggalkannya. Baginya tidak penting kuantitas, namun bagaimana mereka yang berperang ini memiliki kualitas yang bagus. Pasukan terpilih akhirnya berangkat menuju kota yang akan ditaklukkan pada hari Jumat menjelang Asyar. Dengan kondisi ini, tentu waktu tidak terlalu banyak untuk bisa memenangkan perang. Karena Yusya berpikir akan sangat sulit baginya dan pasukan menang saat malam hari. Terlebih saat itu adalah Jumat, sehingga ketika matahari terbenam, maka harus menghentikan perang karena esoknya Sabtu, dan perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi Bani Israel. Jika ada waktu untuk berhenti perang, tentu musuh akan berbenah diri dan bisa mempersiapkan persenjataan. Nabi Yusya ketika itu menghadap matahari. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar matahari tidak terbenam. Ia berkata kepada matahari, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Yusya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Ternyata sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan permintaan ini, dan dia menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya diwujudkan Yusya dan pasukannya. Yusya mampu membuat matahari tertahan untuk tidak terbenam, namun hanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doanya. Kisah ini diceritakan Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang nabi berperang. Dia berkata kepada kaumnya, "Jangan mengikutiku, orang yang menikahi wanita sementara dia hendak membangun rumah tangga dengannya, dan dia belum membangunnya dengannya, dan tidak juga seseorang yang membangun rumah tapi belum melengkapi atapnya. Tidak pula orang yang telah membekali kambing atau unta betina yang bunting, sementara dia menunggu kelahirannya." Lalu Nabi itu berperang. Dia mendekati sebuah desa pada waktu Asyar atau dekat waktu Asyar. Maka dia berkata kepada matahari, "Sesungguhnya kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami." Matahari tertahan dan mereka meraih kemenangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kisah tersebut diceritakan juga bagaimana pasukan dari Yusya menggelapkan harta rampasan perang. Memang umat terdahulu tidak diperbolehkan menggunakan harta rampasan perang. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan Allah untuk menggunakannya. Sementara pada umat-umat sebelumnya, harta rampasan perang harus dikumpulkan kemudian akan diturunkan api dari langit untuk membakarnya. Lalu dia mengumpulkan harta rampasan perang, maka datanglah api untuk melahapnya, tetapi ia tidak bisa memakannya. Nabi itu berkata, "Ada di antara kalian yang menggelapkan harta rampasan perang. Hendaknya ada di masing-masing kabilah ada satu orang yang membaitku." Maka tangan seorang laki-laki menempel dengan tangannya, dan dia berkata, "Kalian menggelapkan rampasan perang." Maka mereka datang menyerahkan emas sebesar kepala sapi. Mereka meletakkannya, lalu datanglah api dan memakannya. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kita. Dia mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka dia menghalalkan untuk kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam. Terima kasih sudah menyaksikan.